Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar kalian pada hari ini? Semoga baik-baik saja ya dan dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Putri Aditatsari dan teman-teman kelas D yang kami cintai. Di pertemuan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kelompok bahasa Indonesia mengenai keterampilan menulis praktis. Sebelum itu, yuk kita kenalan dengan kelompok 6. Yang pertama, ada saya sendiri sebagai moderator di sini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aziz dengan NIM 12110400142. Lalu di sebelah saya ada wanita cantik yang namanya Sarifah Oktaviani dengan NIM 12110400116. Hai teman-teman, aku Sarifah Oktaviani. Lalu di sebelahnya ada Inayah Robaniyah Karim dengan NIM 12110400147. Assalamualaikum teman-teman, saya Inayah Robaniyah. Di sebelah kiri saya juga ada wanita cantik namanya Widya Gustiani dengan NIM 12110400132. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Saya Widya Gustiani Amalia. Dan di sebelahnya adalah Syifa Nafa dengan NIM 12110400128. Hai teman-teman, aku Syifa Nafa Fauzia. Nah, sebelum pembahasan kita mulai, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, simak video ini dengan seksama ya. Baik, saya Inayah Robaniyah Karim akan melanjutkan materi mengenai laporan penelitian. Laporan penelitian itu terdiri dari dua kata yang masing-masing mempunyai makna, yakni laporan dan penelitian. Laporan sendiri adalah sebuah keterangan atau informasi tentang suatu keadaan atau kegiatan berdasarkan fakta. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan pemeriksaan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Sedangkan laporan penelitian sendiri adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Ciri-ciri laporan penelitian. Yang pertama adalah bersifat objektif. Bersifat objektif berarti penulis harus mengungkapkan apa adanya dan tidak mengada-ngada. Yang kedua bersifat sistematis. Sistematis berarti tulisan tersebut sesuai menurut alur pemahaman yang runtut dan berkesinambungan. Yang ketiga yakni jelas. Yang keempat terbuka. Terbuka berarti selalu dapat menerima pembaruan jika ada pendapat baru yang lebih baik dan kebenarannya dapat teruji melalui kritik dari pihak lain. Dan yang kelima yakni bersifat logis. Logis berarti keterangan yang diungkapkan harus mempunyai argumentasi yang bisa diterima oleh akal sehat, runtut, dan nalar. Jenis-jenis laporan penelitian. Laporan penelitian dibagi menjadi 4 bentuk atau 4 macam. Yang pertama, laporan penelitian yang ditulis untuk lembaga atau instansi tertentu. Selanjutnya, laporan penelitian yang ditulis untuk memenuhi tugas sekolah atau kuliah seperti paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk laporan yang ketiga yakni laporan penelitian yang tertulis untuk jurnal akademik. Dan yang keempat yakni berupa laporan penelitian yang ditulis untuk media populer seperti koran dan majalah. Langkah-langkah membuat laporan penelitian. Hal yang harus dilakukan ketika ingin membuat laporan penelitian yakni membuat judul laporan terlebih dahulu, dan membuat judul laporan itu disesuaikan dengan pengamatan yang dilakukan. Yang kedua yakni menyusun kalimat pembukaan. Kemudian menyusun isi laporan yang berisi gagasan-gagasan pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. Dan yang terakhir yakni menulis kalimat penutup. Fungsi laporan penelitian. Laporan penelitian berfungsi sebagai bahan untuk pertanggungjawaban. Fungsi yang kedua yakni sebagai alat untuk menyampaikan informasi, sebagai bahan penilaian, dan fungsi laporan yang terakhir yakni sebagai bahan pengambilan keputusan. Manfaat laporan penelitian.
laporan penelitian itu mempunyai manfaat yang bisa kita ambil darinya. Di antara manfaatnya yakni pertama sebagai dasar penentuan kebijakan, manfaat kedua sebagai bahan untuk penyusunan rencana kegiatan berikutnya, yang ketiga dapat mengetahui perkembangan dan proses dari peningkatan kegiatan, dan manfaat yang terakhir yakni menjadi sumber informasi. Baik, teman-teman, saya Widya Gustiani Amalia. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ringkasan. Yang pertama ada pengertian ringkasan. Apa itu ringkasan? Ringkasan adalah sebuah penyajian peristiwa atau kejadian yang panjang yang disajikan secara singkat. Membuat ringkasan juga merupakan sebuah keterampilan. Tidak semua orang mampu dengan cermat dan tepat membuat ringkasan dari bahan bacaan yang dibacanya. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya hasil meringkas itu adalah sebuah karya reproduksi dari karya lain. Kemampuan untuk membahasakan dengan bahasa yang lain itulah yang terkadang membedakan setiap orang dalam membuat ringkasan, atau kecermatan dalam mengungkap inti bacaan tersebut. Yang kedua ada ciri-ciri ringkasan. Membuat ringkasan memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dari ringkasan adalah yang pertama, pengungkapan kembali bentuk kecil dari sebuah karangan. Yang kedua, mereproduksi kembali apa kata pengarang. Yang ketiga, mempertahankan urutan-urutan gagasan yang membangun sosok atau badan karangan. Yang keempat, penyusun ringkasan terikat oleh penataan, isi, dan sudut pandang pengarangnya. Yang kelima, kalimatnya pendek-pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Nah, yang selanjutnya ada cara membuat ringkasan. Dalam meringkas, keindahan gaya bahasa, ilustrasi, serta penjelasan-penjelasan yang rinci dihilangkan, sehingga jadilah sari tulisan tanpa hiasan. Meskipun begitu, peringkas harus tetap mempertahankan urutan pikiran penulis asli beserta pendekatannya. Karena berbicara dalam suara penulis asli, peringkas tidak boleh memulai ringkasannya dengan kata dalam tulisannya penulis berkata, atau dalam buku ini penulis mengatakan, dan sebagainya. Jadi ada beberapa pegangan yang digunakan untuk membuat ringkasan yang baik dan benar. Yang pertama, membaca naskah asli. Nah, langkah awal yang harus dilakukan adalah seorang penulis ringkasan harus membaca naskah asli 1 kali atau 2 kali, bahkan dapat diulang beberapa kali hingga diketahui kesan umum secara menyeluruh mengenai isi naskah tersebut. Nah, yang kedua ada mencatat gagasan utama. Tujuan dari pencatatan itu ada 2. Yang pertama, untuk tujuan pengamatan agar memudahkan penulis pada waktu meneliti kembali apakah pokok-pokok yang dicatat itu penting atau tidak. Yang kedua, catatan itu menjadi dasar bagi pengolahan selanjutnya. Dalam hal ini, gagasan utama yang diambil dari rangkaian alinea terdapat dalam alinea utama, sedangkan alinea-alinea tambahan lainnya bisa diabaikan atau dirangkai menjadi satu kalimat. Yang ketiga ada mengadakan reproduksi. Dengan menggunakan kesan umum pada langkah pertama di atas dan catatan-catatan yang diperoleh dari langkah kedua di atas, maka seorang penulis sudah siap untuk memulai membuat ringkasan yang dimaksud. Dalam ringkasan, urutan isi disesuaikan dengan urutan naskah asli dan harus menggunakan bahasa penulis karangan dan harus diurut. Apabila terdapat gagasan-gagasan di antara gagasan-gagasan yang telah dicatat, masih terdapat gagasan-gagasan yang kabur, maka penulis dapat melihat kembali isi naskah yang asli. Yang keempat, ketentuan tambahan. Sebaiknya, dalam menyusun ringkasan dipergunakan dalam kalimat tunggal daripada kalimat majemuk. Ringkaslah kalimat menjadi frase atau frase menjadi kata. Besarnya ringkasan tergantung jumlah alinea dan topik utama yang akan dimasukkan dalam ringkasan. Pertahankan semua gagasan asli dan urutan naskahnya. Jadi itu ya cara-cara membuat ringkasan. Yang selanjutnya ada tujuan membuat ringkasan.
Nah, yang pertama ada tujuannya itu ringkasan dibuat untuk memendekkan sebuah karangan yang panjang. Yang kedua, memahami dan mengetahui isi dari sebuah buku. Yang ketiga, membantu seseorang agar bisa membaca sebuah buku dalam waktu yang singkat dan menghemat waktu. Nah, yang selanjutnya ada manfaat rangkuman atau ringkasan. Manfaat pertama adalah menemukan secara cepat informasi yang sedang dibutuhkan. Yang kedua, menemukan bagian-bagian penting dari isi buku tersebut. Yang ketiga, dapat menggambarkan keadaan mengenai isi buku tersebut. Yang keempat, waktu yang digunakan untuk membaca jauh lebih singkat. Yang kelima, membantu keperluan yang sifatnya praktis. Misalnya, butuh intisari buku dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, ada syarat membuat rangkuman atau ringkasan. Yang pertama, bentuk penyajian singkat dari suatu karangan asli. Yang kedua, mempertahankan urutan pembahasan dan sudut pandang dari pengarang atau penulisnya. Yang terakhir, tetap memperhatikan perbandingan bagian atau bab dari karangan asli. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Sarifah Oktaviani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang resensi buku. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian resensi buku. Nah, di sini dituliskan, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi itu didefinisikan sebagai pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau disebut ulasan buku. Nah, jadi resensi itu identik dengan mengulas. Selanjutnya, tujuan resensi buku. Tujuan dari resensi itu sendiri pada dasarnya adalah untuk mengulas, menilai, menganalisis, ataupun mengapresiasi sebuah buku. Nah, di sini ada beberapa tujuan resensi. Yang pertama, memberikan informasi yang mendetail mengenai sebuah buku. Contohnya seperti informasi mengenai tahun terbit, nama pengarang, atau latar belakang pengarang atau penulis. Yang kedua, memberi pemahaman dan informasi yang luas dan lengkap atau komprehensif terhadap buku yang diulas berdasarkan perspektif penulis resensi. Yang ketiga, memberi pertimbangan melalui memaparkan kelebihan dan kekurangan buku. Yang keempat, memberikan gambaran mengenai pendapat penulis resensi berdasarkan pertimbangan dan penilaian. Yang terakhir, mengajak orang lain yang membaca resensi penulis untuk merenungkan, berpikir, serta mendiskusikan lebih jauh mengenai berbagai aspek pada karya yang diulas. Selanjutnya, di sini ada jenis resensi buku. Berdasarkan isinya, resensi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada resensi informatif. Nah, sesuai dengan namanya yang mengandung informatif, maka resensi jenis ini berupa ulasan yang berisi informasi mengenai buku yang diulas. Biasanya berupa ringkasan atau rangkuman mengenai garis besar, inti atau pokok dari sebuah karya. Yang kedua, resensi deskriptif. Resensi deskriptif ini merupakan jenis resensi yang isinya berupa penilaian secara detail dari buku yang diulas. Biasanya berupa bahasan secara detail setiap bab atau bagiannya. Yang ketiga ada resensi kritis. Resensi ini merupakan resensi yang mengulas atau menilai secara kritis dan objektif terhadap buku yang diulas. Nah, dan yang terakhir resensi narasi atau cerita. Resensi ini di mana penjabarannya biasanya berbentuk paragraf-paragraf atau berbentuk narasi atau cerita. Nah, agar dapat dianggap utuh atau lengkap, sebuah resensi harus memiliki unsur. Nah, di sini ada beberapa unsur resensi buku. Yang pertama ada judul. Nah, judul yang dimaksud di sini bukan judul bukunya, melainkan judul dari resensi kalian yang pastinya harus berhubungan dengan judul buku yang diulas dan juga menarik perhatian untuk dibaca. Yang kedua, identitas atau data buku. Nah, di sini barulah kita menyebutkan judul buku yang kita ulas. Selain itu,
Data atau identitas karya yang diulas seperti pengarang atau penulis, tahun terbit, penerbit, harga buku, ketebalan buku atau jumlah halaman, dan lain-lain. Yang ketiga ada isi resensi, berisi sinopsis singkat, ulasan dan penilaian penulis mengenai keseluruhan buku termasuk memaparkan kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Dan yang terakhir ada penutup dan kesimpulan. Nah, di bagian penutup biasanya berisi mengenai kenapa dan untuk siapa buku itu ditulis. Resensi juga memiliki berbagai fungsi dan manfaat loh. Berikut beberapa fungsi dan manfaat resensi. Fungsi resensi yang pertama ada fungsi informatif, menginformasikan atau mengenalkan sebuah buku kepada masyarakat. Yang kedua, fungsi komersial. Jika memang sebuah buku atau karya yang memang memiliki kualitas yang bagus atau dapat memenuhi kebutuhan orang yang membaca atau menontonnya, maka resensi juga berpotensi berfungsi sebagai mempromosikannya ke masyarakat. Nah, yang ketiga, fungsi akademik. Berbagai pengalaman dan sudut pandang mengenai sebuah topik yang dipaparkan dalam resensi juga bisa berfungsi mengungkapkan ilmu pengetahuan. Nah, di bawahnya sini ada manfaat resensi. Manfaat yang pertama menjadi bahan pertimbangan. Nah, melalui ulasan yang telah diberikan, baik dari pemaparan kelebihan dan kekurangan dari sebuah buku, bisa menjadikan resensi tersebut sebagai bahan pertimbangan mengenai sebuah buku sebelum membacanya. Yang kedua, nilai ekonomis. Nah, ternyata menulis resensi dapat membuahkan hasil dengan mendapat imbalan dan mendapatkan berbagai buku gratis untuk diulas apabila resensi tersebut diulas di berbagai media. Yang ketiga ada sebagai sarana promosi sebuah karya. Resensi secara tidak langsung memperkenalkan sebuah karya kepada orang lain, sehingga resensi juga bermanfaat sebagai sarana promosi agar lebih banyak orang yang mengenal sebuah karya. Nah, dan yang terakhir ada mengembangkan kreativitas. Menulis atau mengelola sebuah buku tentunya akan melatih penulis resensi memiliki wawasan yang lebih luas dan juga terbiasa melihat berbagai perspektif sehingga kreativitas dalam menulis pun akan berkembang. Selain memahami unsur-unsur dari resensi, kita juga perlu memahami struktur dari resensi. Di sini dituliskan yang pertama ada judul resensi yang berisi mengenai judul dari resensi yang ditulis. Yang kedua, identitas buku yang berisi judul, penulis, penerbit, tahun terbit, tebal buku, ukuran dan bahan buku atau karya. Yang ketiga, orientasi, berisi penghargaan yang pernah diraih oleh buku yang diulas. Yang keempat, sinopsis buku, rangkuman atau ringkasan cerita buku yang diulas. Yang kelima, analisis, berisi unsur-unsur intrinsik buku yang diulas. Dan yang terakhir ada evaluasi, berisi kelebihan dan kekurangan buku yang diulas. Perkenalkan, nama saya Sifanafa Fauzia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah. Yang pertama yaitu pengertian makalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI, makalah diartikan dalam dua pengertian, yakni tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan, karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Dan secara sederhana, makalah ialah karya tulis bersifat ilmiah yang pembahasannya difokuskan pada suatu masalah tertentu, telah melalui proses penelitian, observasi, dan riset lapangan secara benar dan aktual. Yang kedua yaitu ciri-ciri makalah. Adapun ciri-ciri makalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan hasil kajian literatur dan laporan pelaksanaan suatu kegiatan lapangan yang sesuai cakupan permasalahan suatu perkuliahan. Yang kedua yaitu mendemonstrasikan pemahaman mahasiswa tentang permasalahan teoretik yang dikaji atau kemampuan mahasiswa dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip, atau teori yang berhubungan dengan perkuliahan. Yang ketiga yaitu menunjukkan kemampuan pemahaman terhadap isi dari berbagai sumber yang digunakan.
Dan yang terakhir yaitu mendemonstrasikan kemampuan meramu berbagai sumber informasi dalam suatu kesatuan sintesis yang utuh. Yang ketiga yaitu fungsi makalah. Adapun fungsi makalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat. Yang kedua, memperluas wawasan keilmuan bagi penulisnya. Yang ketiga, memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoritis maupun konsep praktis. Dan yang terakhir yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Yang keempat yaitu jenis-jenis makalah. Adapun jenis-jenis makalah sebagai berikut. Yang pertama, makalah deduktif. Makalah deduktif merupakan makalah yang berdasarkan pada kajian teoritis dan relevan dengan permasalahan yang dibahas. Yang kedua yaitu makalah induktif. Makalah ini merupakan suatu makalah yang ditulis berdasarkan data yang empiris dan bersifat objektif berdasar pada apa yang diperoleh dari lapangan. Dan yang ketiga yaitu makalah kajian. Makalah kajian merupakan makalah yang biasanya digunakan sebagai sarana pemecahan suatu permasalahan yang kontroversial. Yang kelima yaitu struktur makalah. Adapun struktur makalah sebagai berikut. Yang pertama cover atau sampul, kedua abstrak, ketiga daftar isi, keempat kata pengantar, kelima pendahuluan, keenam latar belakang, ketujuh rumusan masalah, kedelapan tujuan pembahasan, kesembilan isi, kesepuluh kesimpulan, kesebelas saran, ke-12 penutup, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Yang keenam yaitu syarat menulis makalah. Adapun syarat menulis makalah sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada topik atau judul yang telah dipilih. Yang kedua, merefleksikan secara kritis dan luas bacaan artikel, buku, dan material lainnya. Yang ketiga yaitu menyajikan penjelasan yang masuk akal dan ilmiah. Yang keempat, mencantumkan semua sumber informasi secara tepat. Dan yang terakhir yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketujuh yaitu cara membuat makalah. Adapun cara membuat makalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan, memilih tema dengan tepat, merumuskan tujuan, menentukan batasan dan judul makalah, mengumpulkan referensi, serta mengembangkan kerangka makalah. Yang kedua yaitu tahap penulisan. Di dalam tahap penulisan, kita harus mengkaji sumber berdasarkan judul makalah, memperhatikan teknik penulisan dan pemilihan bahasa, serta mengembangkan intisari penulis. Yang ketiga yaitu tahap revisi dan pemeriksaan hasil tulisan. Di dalam tahap ini, kita harus memeriksa kembali pembahasan makalah, serta melakukan penyuntingan. Dan yang terakhir yaitu tahap publikasi. Di dalam tahap publikasi, kita harus memperhatikan contoh cover makalah, header, dan footer sesuai format peraturannya. Yang kedua yaitu menentukan media publikasi yang penulis tuju. Dan yang terakhir yaitu dapat juga ditambahkan publikasi video presentasi dari makalah yang dibuat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan materi dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis praktis merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa tulis yang bersifat produktif atau menghasilkan. Keterampilan menulis dapat diterapkan dalam penulisan laporan, penulisan ringkasan, dan penulisan resensi dan makalah. Selanjutnya kami buka sesi diskusi, yaitu kami akan buka 3 pertanyaan saja bagi para penanya. Silakan bertanya, dan dari kami apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.